Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Ardiansyah dengan NIM S1S1220039. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi struktur data ya, lanjutan dari video sebelumnya, yaitu materi ketiga ya. Nah, di sini saya sudah buka materinya. Nah, ini adalah materi yang akan saya jelaskan, yaitu Array Based Sequence atau urutan berbasis array untuk data structure and algorithm with Python. Di sini lecture 5 ya. Tapi ini video tugas ketiga. Oke, apa saja yang akan kita bahas di video kali ini? Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas ya di kelas, pertemuan di kelas ada Python sequence type atau jenis urutan dalam Python, ada low level, ada tingkat rendah. Kemudian ada dynamic array dan amortization. Ini array dinamis dan amortisasi itu sudah kita jelaskan juga di pertemuan di kelas. Nah, yang akan kita bahas itu yang bagian using array by sequence, base sequence di bagian storing high score for a game. Nah, ini itu ada di halaman 35-36 kalau tidak salah. Oke. 35-36. Nah, dua slide ini yang ditugaskan untuk membuat video ya. Jadi kita langsung mulai saja penjelasannya. Yang pertama di sini adalah storing high score for a game. Nah, apa artinya? Ini adalah materi di mana kita akan mempelajari bagaimana sih suatu sistem itu menyimpan skor tertinggi ya dalam sebuah game. Nah, ini sering kita jumpai kalau kita bermain game. Misalnya kalau kita bermain game game ular-ular gitu, itu biasanya ada skor tertinggi ya, di mana skor tertinggi itu ada banyak dan diurutkan dari yang paling tinggi. Nah, ketika ada yang lebih tinggi maka skor itu akan menggeser skor tertinggi sebelumnya. Seperti itu kurang lebih cara bekerjanya. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama, tujuannya adalah dia untuk menyimpan entry score yang tinggi untuk sebuah permainan game atau video game. Nah, kemudian setiap entry permainan itu memiliki nama dan skor. Kelasnya yang sesuai dengan game entry-nya tadi. Nah, kayak ini kan ada di gambar. Itu ada namanya Mike dan skornya 1105. Kemudian disusul Rob dengan points 750 seperti itu. Jadi dia punya entry, nama, dan skor. Kemudian berikutnya, untuk mempertahankan urutan skor tinggi itu akan berkreasi dengan kelas lain yang disebut sebagai papan skor. Jadi artinya bahwa ketika kita ingin mempertahankan urutannya itu, maka ada yang namanya papan skor. Papan skor itulah yang akan menjadi medianya nanti untuk menampung high score-nya tadi. Jadi jika ada skor tertinggi maka papan skor itu akan otomatis menyesuaikan dari yang tertinggi. Nah, kemudian poin berikutnya, papan skor itu dapat memiliki jumlah entry terbatas. Yang baru, skor hanya memenuhi syarat untuk papan skor jika ketat atau lebih tinggi dari skor tertinggi terdepan di papan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa dalam scoreboard ini atau papan skor ini dia ada batasan entry-nya ya, jadi tidak semua skor akan dicatat. Mungkin kalau kita pernah main game, misalnya game ular-ular itu, kalau nggak salah skor tertinggi yang ditampung itu hanya 5 skor tertinggi saja. Jadi kalau misalnya ada skor pemain baru dengan skor yang lebih tinggi, maka dia akan menggeser poin yang paling tinggi tadi dan yang bawah itu akan keluar dari scoreboard atau papan skornya seperti itu. Kemudian berikutnya, ketika ada entry baru dibuat di papan skor, elemen digeser ke kanan untuk membuat ruang ya atau tempat untuk skor baru. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi
kayak begini. Kalau ada yang baru masuk, misalnya si Jill ini kan dia skornya 740, yang awalnya antara si Rob dan si Paul ini kan selisih 30 ya, 750 dan 720. Nah, ada si Jill ini yang masuk, atau dia pemain baru dengan skor 740, maka otomatis si Paul ini akan tergeser ke kanan, dan si Jill ini masuk di antara Paul dan Rob. Seperti itu. Jadi kalau misalnya entry skor pada scoreboard itu hanya 5, berarti si Jack ini akan otomatis keluar nanti dari papan skor. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Bukan contoh soal sih, lebih tepatnya ke contoh atau implementasi codingannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba mulai buka di VS Code saja. Kita bagi layar aja. Oke. Nah, di sini kita hapus saja. Kita mulai baru. Oke, di sini pertama kita harus definisikan dulu kelasnya ya, yaitu kelas GameEntry. GameEntry. Oke. Nah, di sini dikatakan GameEntry itu dia representasi dari sebuah list ya. Di dalamnya itu bisa dilihat ada beberapa metode. Yang pertama ada konstruktornya, yaitu ini. Oke. Nah, di dalam konstruktornya ini ada menerima parameter name, kemudian ada score. Ya, sesuai dikatakan tadi di atas bahwa dia menerima dua entry, yaitu nama dan score. Nah, makanya diinisialisasikan sini ada nama dan score. Oke, lanjut. Kita definisikan atributnya self.name sama dengan name. Lanjut ada self dot score sama dengan score. Oke, lanjut ada metode get name-nya, metode untuk mengambil namanya, get underscore name. Dia tidak butuh parameter karena kita hanya ingin mengambil namanya saja ya, berarti langsung return self.name. Oke. Kemudian ada juga metode untuk get score-nya. Nah, tadi get nama, sekarang get score. Dia juga tidak butuh parameter karena kita hanya ingin mengambil score-nya, berarti kita return score-nya saja. Score. Oke. Dan yang terakhir adalah def atau metode untuk str-nya. Oke. Nah, di situ dia tidak butuh parameter juga, dia hanya return. Nah, di sini untuk format penulisannya ya, 0, 1, dot format. Nah, self.name, self.name, koma,
self dot score. Oke. Nah, jadi 01 ini apa? Jadi nanti 0 ini untuk mewakili self.name dan 1 ini untuk mewakili self.score. Jadi nanti pada saat ditampilkan akan muncul string seperti ini ya, name dan score. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, setelah kita buat kelasnya, langkah selanjutnya adalah kita buatkan untuk kelas papan skornya ya. Tadi ini untuk entry, game entry-nya. Yang ini berikutnya ada kelas untuk papan skornya atau disebut scoreboard. Oke, di kelas scoreboard ini kita akan buatkan nih papan skornya ya. Kita buatkan blueprint untuk papan skornya. Oke, di sini kita buat seperti biasa metode konstruktornya dulu. Nah, di metode konstruktornya ini ada beberapa parameter. Ya, satu parameter yaitu kapasitasnya. Kapasitas. Kita pakai bahasa Indonesia ya, kapasitas, biar tidak harus sama ya dengan contoh. Nah, kapasitasnya ini dia set defaultnya adalah 10. Jadi nanti itu papan skornya itu dia akan menampung hanya 10 nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya ada lagi nilai tertinggi yang baru, maka dia akan menempati peringkat pertama dan yang peringkat 10 itu akan tergeser, digantikan oleh peringkat 9. Seperti itu, sebagaimana yang sudah diilustrasikan di gambar pada teori tadi ya, yang ini dia akan tergeser ke kanan sehingga yang 6 ini akan keluar dari scoreboardnya. Seperti itu. Jadi kita buat dulu 10. Setelah itu kita buatkan atributnya, ada self.board. Nah, self.board ini dia artinya papan kosongnya ya, dengan value none atau list kosongnya. Kenapa dia list kosong? Karena tadi di sebelumnya dikatakan bahwa ini adalah representasi dari string. Jadi nanti game entry-nya itu dibuat dalam list seperti itu. Nah, non dikali kapasitasnya. Kapasitas. Oke. Jadi nanti sudah disiapkan ya wadahnya, ada list kosong sebanyak atau sepanjang dari kapasitasnya begitu. Yaitu diinisialisasikan. Nah, setelah itu kita buatkan atribut untuk n-nya, atau n ini dia banyaknya data aktual entry-nya. Jadi nanti yang ini dia akan pesankan kita tempat sepanjang kapasitasnya itu. Nah, sedangkan yang ini ada berapa orang, atau bukan orang sih, ada berapa value yang realnya yang sudah terisi. Misalnya dari 10 itu ada 6 yang terisi, nah itu adalah n-nya. Seperti itu. Jadi n ini dia setnya 0 dulu. 0 itu arti ibaratnya bahwa boardnya itu atau papan skornya itu memang masih kosong, itu nilai awalnya. Tidak ada yang isi pada papan skornya, berarti masih kosong. Setelah itu ada metode namanya getItem. Nah, getItem ini dia menerima parameter k. Nah, parameter k itu apa? Nah, parameter k ini dia kita gunakan untuk mengakses indeksnya pada papan skor. Jadi dia kita return saja karena dia hanya ingin mengget
atau mengambil, jadi dia hanya return saja. Nah, cuman apa yang di return adalah sesuai dengan indeksnya ya, yaitu board pada indeks K begitu. Jadi nanti spesifik item yang mau dilihat mana dengan memasukkan indeksnya. Jadi misalnya kita mau lihat nilai skor ke 3 misalnya. Kalau skor tertinggi ke 3 berarti 3-nya itu adalah indeksnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Lanjut kita buatkan metode str-nya. Nah, di metode str-nya ini dia tidak menerima parameter. Dia hanya mereturn atau mengembalikan nilai. Apa yang di-return? Yang di-return adalah string berupa tampilan untuk papan skornya nanti. Dipakaikan .join di mana nanti ada str yaitu skor yaitu boardnya, self.board. Nah, dengan indeksnya, lalu dibuatkan sini perulangannya for j in range. Dia masih error sana j-nya karena belum dibuatkan perulangannya sini, belum diinisialisasikan lah. Nah, setelah kita buatkan perulangannya, baru bisa di ini. Oke, bentar. Di sini masih terdeteksi kalau dia error ya. Kira-kira apa yang membuat ini error? Oh ya, belum ada tutup kurung ini. Nah, ini akan kelebihan ya. Oke, lanjut. Tadi errornya adalah tanda kurungnya ya. Setelah kita buat metode stringnya, lanjut kita buatkan metode untuk menambahkan entry-nya. Jadi kita buat def add. Nah, dia menerima parameter entry. Dari mana? Dari game entry-nya nanti. Seperti itu. Entry. Oke, lalu kita buatkan atribut score yang akan menampung entry-nya tadi. .get score. Nah, jadi nanti pada saat kita menambahkan itu, kita akan ambil dulu skornya ya. Kita ambil skornya dengan metode get score yang ada di game entry tadi. Lalu nanti kita masukkan dalam skor. Jadi kita sudah dapatkan skor dari entry yang baru begitu. Dengan metode add ini. Nah, setelah itu kalau kita lihat di bawah, nah di sini ada pengkondisian ya. Pertama dia definisikan dulu variabel goods. Goods itu apa? Nanti dia ini gunanya untuk mengecek entry baru itu apakah memenuhi syarat ya sebagai skor tertinggi atau tidak. Nanti di sini dicek. Jadi dia buat dulu variabel good di mana dia akan mengecek apakah length atau panjang dari board itu dia lebih besar daripada data aktualnya yang terisi, atau skornya itu yang lebih besar dari board yang terakhir. Dengan kita pakai metode get score ya untuk mengambil skornya. Nah, ini kita langsung buatkan saja dulu. Pertama kita definisikan dulu ya variabel
good-nya ini untuk mengecek ya, self dot underscore n itu lebih kecil dari apa namanya, len panjang dari self dot underscore board. Nah, dia masuk dalam dev, sorry. Nah gitu. Atau skornya itu lebih besar dari self dot boardnya, dari indeks ke -1. Apa itu artinya? Artinya indeks terakhir atau nilai terakhir lah, skor terakhir pada papan skor. Jika dia skornya itu lebih besar, maka dia memenuhi syarat ya. Dari mana ditahu? Kita pakai get score untuk mengambil nilai skornya, atau iya nilai skornya, get score. Oke. Nah, setelah kita buatkan variabelnya, selanjutnya dengan variabel itu kita lakukan pengkondisian atau pengecekan. Jika memenuhi syarat, maka diperiksa lagi. Jika self dot n-nya itu lebih kecil dari panjang papan skornya, self dot boardnya ya, maka jika itu true, maka self dot underscore n-nya itu akan ditambah. Artinya data aktualnya itu akan ditambah 1, yaitu satunya adalah nilai yang akan, atau entry yang baru yang akan dimasukkan gitu. Setelah itu dia sudah siapkan lagi shift lower score right port untuk membuat ruangan baru bagi new entry-nya tadi. Nah, seperti yang visualisasi di atas tadi, bahwa untuk membuat masukkan entry baru harus disiapkan ruangannya, yaitu 2 ini tadi. Sedangkan yang 2 di sini tadi bergeser ke sini, ketiga si Paul ini. Berarti dia siapkan ruangan baru lagi, yang hitam inilah ruangan barunya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita langsung buatkan saja untuk J-nya. J inilah yang akan menjadi new room-nya tadi. Untuk new entry yang baru masuk ya. Kita definisikan J itu self.n dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Karena kita tahu bahwa dalam board itu ada nilai n. Nilai n itu adalah nilai aktual, atau nilai di mana berapa banyak data yang terisi dalam papan skor. Nah, terus kenapa dia dikurang 1? Nah, dikurang 1 itu karena untuk kita inisialisasikan, misalnya ada 5 data yang mengisi 10 papan skor. Nah, kalau kita mau buatkan entry baru, berarti kita harus kurangi 1 dia, karena ada yang mau masuk, sehingga otomatis ada yang bergeser begitu. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Setelah kita definisikan J-nya, kita buatkan perulangannya. Perulangan di mana jika J itu lebih besar dari 0, dan, nah ini pakai operator dan ya, self.board-nya itu kita akses indeks ke J dikurang 1 gitu. Lalu kita panggil skornya berapa dengan metode get score. Get underscore score, get score.
Nah, kalau kita cek dia apakah lebih kecil dari skornya, skor, jika itu true maka self dot boardnya itu dengan indeks ke J, berarti yang new entry tadi ya, itu akan sama dengan self dot board indeks ke J kurang 1. Nah gitu, jadi nanti akan ada shift entry dari J kurang 1 ke J begitu. Lalu setelah itu J-nya, nilai J-nya itu akan dikurang 1. Nah, jika sudah maka akan keluar dari perulangan, diganti value J-nya ya, value J-nya itu sudah lebih besar dari 0, maka akan keluar dari perulangan berupa self dot board, papan skornya ini ya, dengan indeks ke J sama dengan entry. Nah, nilai entry inilah yang kita masukkan tadi di atas. Ini di add ini. Nah, jadi nanti nilai entry ini yang akan masuk ke score. Seperti itu. Setelah kita sudah buatkan kelas papan skor dan game entry-nya, kita langsung masuk ke ini. Pembuatan objek-objeknya. Yang pertama, di situ kita buatkan dulu variable S. Variable S ini untuk kita panggil kelas scoreboard-nya. Setelah itu kita coba tambahkan. Misalnya ini kita sudah bermain game. Kita bermain game dan kita kita dapat nilai baru ya, nilai baru. Berupa misalnya kita definisikan s.add, kita panggil metode add yang ada di scoreboard. Lalu kita panggil dulu kita panggil dulu kelas game entry-nya. Kelas game entry. Kenapa kita harus panggil kelas game entry? Karena kalau kita mau tambahkan ini kan kita harus dapat dulu parameter entry-nya. Nah, parameter entry ini hanya bisa didapat kalau ada game entry ini. Jadi kita panggil dulu game entry-nya, kelas game entry-nya. Nah, kelas game entry itu kan tadi dia punya terima dua parameter, yaitu nama dan skor. Nah, makanya di sini kita masukkan namanya siapa. Misalnya nama saya ya, Alfian. Skornya misalnya 90. Atau misalnya skor tertinggi misalnya 2000 toh. Mungkin saya bisa dapat 1890 misalnya. Terus ada lagi nilai baru misalnya setelah ada lagi yang main ya. Ada lagi yang main. Datanglah nilai baru lagi. Misalnya siapa ya? Bobby misalnya. Bobby dia punya nilai misalnya 1800. Nah, tipiskan. Setelah itu ada lagi misalnya si ini. Game entry namanya si Upin misalnya Upin itu nilainya misalnya 1000 saja, 1001 lah, bisa gitu. Oke, saya punya 3 high score atau 3 skor tertinggi ya yang akan masuk ke scoreboard. Nah, setelah itu kita coba cetak ya. Objek-objek ini kita coba cetak dengan fungsi print, yaitu ini.
atau daftar skor tertinggi titik 2/n baris baru ya, kita panggil S nya. Oke, kita coba jalankan dulu ini. Agak lama ya. Oke, di sini ada Alfian, Bobby, dan Upin. Nah, ini sesuai urutan. Saya coba modifikasi ya, misalnya di sini si Bobby saya coba lebih kecil nilainya ya, 1200. Si Upin 1500. Jadi kan ini urutannya harusnya Alfian, Upin, dan lalu si Bobby. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, sesuai kan? Si Upin naik ke atas, tadi si Bobby. Ini si Upin naik ke atas, lalu si Bobby 1200. Oke, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ada entry baru yang masuk? Nah, ini saya copy saja. Lalu saya bawa ke sini. Misalnya setelah bermain lagi, ada lagi nilai baru. Si usernya ini namanya si Ipin misalnya. Dan dia pun dapat nilai misalnya 1901. Nah, 1901 otomatis dia lebih tinggi dari Alfian ya. Jadi si Ipin ini harusnya dia ada di peringkat 1. Nah, kita coba apakah si Ipin ini betul ada di peringkat 1. Oh, sorry. Ini belum akan tampil ya karena saya belum cetak. Sorry. Saya belum cetak, jadi harusnya saya cetak dulu di bawah sini biar bisa kita lihat perbedaannya. Gitu. Coba jalankan kembali. Kita coba drag ke atas. Oke. Nah, di sini si Ipin akan naik ke atas. Nah, sementara Alfian, Upin, dan Bobby itu menyesuaikan dia. Menyesuaikan ke bawah. Nah, kita coba buat yang lebih banyak ya. Misalnya, saya gandakan saja ini. Jadi ini ada 6 ya. Ganti saja namanya. Ini misalnya Reski. Misalnya ini ya 1760. Terus siapa ini namanya? Si Bob ini kita ganti jadi Shinchan misalnya. Shinchan ini nilainya dia 1300 misalnya. Atau 1100. Terus si Nobita misalnya. Nilainya 1301. Terus ada pemain baru misalnya. Saya tambah 4. Ini kan ada 6. 4. Saya tambah 5 deh, lebihkan 1. Terus ini misalnya siapa ya, Rizal. Si Rizal nilainya misalnya 1000 atau 901. Terus si ini 1011. Namanya misalnya Rian. Ya, terus di sini si Susanti misalnya. Susanti dia nilainya misalnya 1401. Terus yang terakhir ini siapa ya? Rido. Si Rido ini nilainya 1521. Oke. Di sini kan ada 6 entry. Yang di sini ada 5 entry. Berarti total ada 11. Nah, kita coba jalankan.
jalankan. Nah, di sini daftar skor tertinggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tahu tadi ada 11 entry, tapi yang ditampilkan 10. Nah, di sini kan awalnya hanya 6. Alfian, Reski, Upin, Nobita, Bobby, Shinchan. Nah, setelah itu ada lagi yang bermain. Ada 5 orang tadi ya di sini. Ada 5 orang lagi yang bermain dan diperoleh skor yang berbeda-beda lagi. Ada Ipin, Rizal, Rian, Susanti, Rido. Otomatis papan skor akan berubah karena ada skor baru. Nah, setelah 6 orang ini main tadi, terus tiba-tiba ada tambahan 5 orang yang main, papan skor langsung berubah. Yang tadinya Alfian peringkat 1, jadi Ipin yang peringkat 1. Alfian kedua, disusul Reski, Rido, Upin, Susanti, Nobita, Bobby, Shinchan, Rian. Nah, sekarang kita cari siapa di sini yang tidak ada. Yang tidak ada adalah Rizal. Rizal dia nilainya 901. Rizal inilah yang peringkat 11. Kenapa peringkat 11 dia tidak ditampilkan? Karena si Rizal ini dia posisinya paling bawah. Kalau kita lihat di ilustrasinya di sini, itu si Rizal itu misalnya dia ada di posisinya si Jack ini. Ini misalnya si Rizal ya. Si Rizal ini awalnya dia peringkat 5. Kita anggap bahwa scoreboardnya ini sampai 5 ya. Si Rizal ini, si Jack ini awalnya peringkat 5. Si Jack. Namun karena si Jill ini main dan nilainya dia dapat adalah 740, maka otomatis dia masuk ke indeks kedua ini. Lalu si Paul, Anna, dan Rose itu akan bergeser ke kanan. Sebanyak satu kanannya Jill yang masuk. Berarti sebanyak 1 kotak dia bergeser. Jadi dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, si Jack inilah yang keluar dari 5. Sehingga si Jack ini nanti kalau misalnya hanya 5 scoreboardnya, si Jack ini akan hilang. Nah, hal ini juga yang terjadi pada si Rizal yang ini, 901, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu proses dari pembuatan high score pada sebuah game. Nah, ini saya coba mengulas kembali ya dari awal. Nah, yang pertama kan kita buatkan dulu kelas game entry-nya. Kelas game entry ini adalah kelas yang menjadi blueprint untuk menyimpan dari entry seorang pemain ya, entry seorang pemain. Misalnya kalau seorang pemain itu memainkan game lalu dia peroleh skor, maka akan masuk ke game entry ini nantinya. Nah, di game entry ini apa saja yang dilakukan? Di game entry ini kita bisa mengambil namanya dan mengambil skornya berapa. Nah, kenapa kita perlu mengambil nama dan skornya ini? Karena nama dan skor ini akan kita pakai di scoreboardnya ini atau papan skor. Nah, jadi setelah kita buatkan game entry, kelas game entry, kita harus buatkan kelas untuk papan skornya. Seperti itu. Jadi di kelas papan skor ini atau scoreboard ini, dia yang pertama kita inisialisasikan dulu konstruktornya, yaitu kapasitas, di mana kapasitas ini nilai defaultnya adalah 10. Nah, sesuai dengan apa yang terjadi tadi, karena di sini ada 6 entry, lalu setelah itu bertambah 5 entry, jadi totalnya ada 11. Nah, 11 itu kan melebihi dari kapasitasnya, karena kapasitas yang tadi sudah ditetapkan adalah 10. Nah, di sini ada 11 entry yang masuk. Berarti otomatis akan ada 1 entry yang tidak masuk ke dalam papan skor. Jadi seperti itu. Nah, di dalam konstruktornya ini ada scoreboard. Ini digunakan untuk reserve atau memesan tempat pada list. Karena ini kan kita simpan dia dalam list ya. Jadi ada sebanyak 10 list kosong atau 10 memori yang sudah disiapkan untuk menyimpan nilai dari entry-entry tersebut. Lalu diinisialisasikan juga nilai n-nya. Nilai n-nya ini adalah nilai data aktual atau data yang sebenarnya terisi dalam kapasitas tadi.
Nah, saya kasih permisalan atau analogi sedikit bahwa N ini dia misalnya kapasitas ruangan itu ada 10, yang terisi 5, berarti 5 itu adalah nilai N-nya. Nah, setelah kita buatkan metode constructor-nya ini, selanjutnya ada namanya getItem. Nah, apa fungsinya getItem ini? Nah, untuk kita tampilkan nanti entry-entry yang ada pada papan skor. Kalau tidak punya getItem ini, kita tidak bisa mengambil item yang ada di papan skornya begitu. Jadi fungsi getItem ini juga penting. Nah, dia karena hanya mengget, jadi dia hanya mereturn dia. Value di dalamnya hanya mereturn. Nah, K ini apa? Parameter K ini adalah parameter indeks. Indeks apa? Indeks untuk mengakses nilai yang ada di scoreboard itu. Jadi kalau kita mau get item, kita harus kirimkan parameter K-nya berapa. Misalnya tadi di contoh, kita perbesar dulu. Nah, misalnya di contoh di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ingin misalnya menampilkan atau kita mau ambil item si Paul ini, misalnya si Paul. Kita mau lihat skornya si Paul ini berapa. Maka kita ambil item ke 3. Gitu. Jadi kita get item ketiga ya, karena dimulai dari 0. Seperti itu. Selanjutnya ada ini si str, metode str. Nah, metode str ini untuk apa? Metode str ini dia fungsinya juga penting untuk menampilkan string nanti yang akan disimpan di scoreboard. Karena scoreboard itu kan dia tampilannya berupa entry-entry data yang berurutan dari tinggi ke rendah. Otomatis tampilannya tidak mungkin lurus dari kiri ke kanan, pasti dari atas ke bawah, karena ini akan berhubungan dengan peringkat ya, karena peringkat itu harus diurutkan dari atas ke bawah. Jadi pakai ini /n untuk baris baru, lalu digabungkan dengan ini, dijoinkan dengan nilai pada board J, lalu J-nya ini diambil value-nya itu dari perulangan. Jadi kalau tidak ada ini kan sebenarnya penulisan pemformatan. Sebenarnya sebelum ada ini harus dibuatkan dulu perulangannya, lalu dipanggillah self.board yang ke J ini. Tapi ini hanya penulisan pemformatan, jadi boleh ditulis dalam satu baris. Seperti itu. Jadi nanti dicek dulu apakah J itu ada dalam self.n atau nilai yang aktualnya. Jika dia ada, maka ini dicetak self.board J. Nah, str ini kan dia hanya untuk menampilkan ininya, entry score-nya. Nah, kemudian ada namanya method add atau metode untuk menambahkan. Karena kita tahu kalau dalam permainan game pasti akan ada terus entry baru yang masuk ketika ada user baru yang memainkan sebuah game. Jadi otomatis kalau ada user baru yang main, berarti ada skor atau value baru yang tercipta. Jadi otomatis ada fungsi add atau fungsi tambah. Nah, di fungsi add ini dia menerima parameter entry. Parameter entry ini kita dapat dari mana? Parameter entry ini kita dapat dari game entry-nya. Jadi ini akan bisa dijalankan kalau sudah ada game entry yang didapat. Berarti sudah ada nama dan skor dari pemain itu sendiri. Nah, makanya di sini dibuatkan variabel score, di mana akan mengambil dari get score yang ada di kelas game entry. Nah, sebelum kita tambahkan, ada dulu pengkondisian di sini, dicek dulu. Yang pertama kita buat parameter atau variabel good. Variabel good ini yang akan menjadi patokan apakah sebuah entry itu layak untuk dimasukkan di scoreboard atau tidak. Bagaimana cara ceknya? Pertama, dia akan cek dulu apakah self.n itu lebih kecil dari len dari
scoreboardnya. Jadi dicek dulu apakah data aktualnya itu lebih kecil dari panjang boardnya. Panjang boardnya itu berapa? Yang ini di item scoreboard itu ada berapa item? Misalnya scoreboard ada 10 item. Si data aktualnya itu baru 5. Nah, otomatis itu true. Nah, kalau kondisi berikutnya, kalau skornya itu lebih besar dari self.board indeks ke -1. Nah, indeks ke -1 ini berarti indeks terakhirnya atau nilai terakhir dari scoreboard. Berarti nanti dicek apakah skor yang baru masuk itu dia lebih besar dari value yang terakhir pada papan skor. Nah, kalau true maka jalan kondisinya. Nah, di sini dia tetap pakai get score ya, karena kalau tidak ada ini maka variable score ini tidak bisa dipakai karena tidak ada nilainya. Maka dipanggil method get score dari kelas game entry. Oke, setelah kita buatkan parameter untuk mengetahui apakah dia layak untuk dimasukkan di papan skor, baru kita buatkan kondisinya. Jika good ini bernilai true, maka ini akan dijalankan. Jadi di sini dicek lagi setelah dijalankan dan itu memenuhi syarat, dicek lagi apakah data aktual itu lebih kecil dari self.board-nya. Jika true maka data aktualnya bertambah 1. Nah, di sini kenapa ditambah 1? Karena data aktualnya itu kan tadi kita bilang dia lebih kecil dari banyak ininya skor atau entry skor yang ada di papan skornya. Misalnya panjang self.board-nya ini 10. Data aktualnya baru 5 yang terisi. Berarti ini true. Makanya kalau ada lagi entry baru masuk, data entry-nya otomatis bertambah 1 jadi 6. Begitu. Kemudian kita buatkan J. J ini dia untuk wadah untuk menampung entry baru tadi. Nah, dia juga diceknya dengan perulangan juga karena dia harus dicek satu-satu. Nah, jadi kita pakai perulangan biar cepat mengeceknya dengan kondisi dimana jika J itu lebih besar dari 0. J itu adalah entry terakhirnya atau data aktual dikurang 1, data aktual dikurang 1 berarti entry yang baru mau masuk toh. Selanjutnya di kondisi perulangannya itu apakah J-nya lebih besar dari 0? Berarti kalau J-nya itu value-nya lebih besar dari 0, otomatis sudah ada data di dalam papan skor kalau memang dia harus lebih besar dari 0. Berarti sudah ada value sebelumnya. Dan kondisi berikutnya itu dicek apakah di papan skor itu di indeks terakhir skornya itu lebih kecil dari skor yang akan dimasukkan. Nah, kalau itu true, karena ini harus true dua-duanya karena pakai operator logic AND, jadi kedua kondisi harus true, maka ini dijalankan. Self.board indeks J itu akan sama dengan self.board indeks J kurang 1 dan nilai J-nya itu akan dikurang 1. Seperti itu. Lalu akan ditampilkan self.board yang indeks J dimasukkan ke dalam entry. Entry itu sudah didefinisikan di game entry-nya. Selanjutnya kita buatkanlah objeknya. Kita panggil dulu
kelas scoreboard untuk kita tampilkan papan skornya. Lalu kita tambahkanlah entry-entry datanya. Nah, metode add ini kan metode yang ada di scoreboard. Tapi dia butuh parameter entry, makanya dipanggil kelas game entry untuk kita dapatkan entry-nya tadi, parameter entry-nya. Jadi kita panggil dulu kelas game entry, sedangkan di kelas game entry ini dia butuh dua parameter, yaitu nama dan skor. Makanya kita kirimkan nama dan skor ini, sehingga didapatlah entry-nya. Inilah entry-nya. Makanya metode add ini bisa dijalankan karena sudah didapatkan entry-nya. Entry-nya siapa? Alfian dengan skor 1890, seperti itu. Nah, setelah itu kita buatkan di sini ya, kita tambahkan terus sebanyak 6 data. Kita tambahkan sebanyak 6 data, berarti di papan skor sekarang itu kalau kita print daftar skor tertinggi itu ada 6 data. Nah, ini masih bisa akan tampil ya. Kalau ini kita komen dulu. Kita komen. Ctrl slash. Ini kita jalankan. Ini masih tampil 6 data. Oke, ini masih tampil Alfian, Reski, Upin, Nobita, Poppy, Shinchan. Nah, ini masih akan tampil karena kita definisikan di awal tadi di atas di bagian kapasitas itu ada 10. Berarti ini masih ada sisa 4 slot yang kosong. Kita coba hapus lagi. Setelah itu kita coba tambah lagi 3 data dulu misalnya. Kita tambah 3 data. Ctrl slash, lalu kita jalankan juga ini. Ctrl slash, oke. Berarti total ada 9 data. Ini masih tampil semua. 9 data. Nah ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 data masih tampil. Si Rizal ini yang terakhir. Nilainya 901. Tetapi ketika ini kita cut lagi ya. Kita tambahkan di sini. Ctrl slash. Ini kita copy, lalu kita cetak lagi di bawah. Ketika kita tambahkan 2 lagi entry baru, kita lihat lagi, kita jalankan. Nah ini yang pertama, ada 6 entry. Selanjutnya ditambah 3 entry, jadi 9. Terus saya tambah 2, berarti ada 11 entry. Nah, yang masuk itu si Susanti dan si Rido. Nah, kita coba lihat. Perhatikan, Susanti ini masuk menggeser si siapa ini? Upin. Nah, si Nobita. Susanti ini masuk menggeser si Nobita. Berarti Nobita otomatis turun ke bawah. Begitu juga si Bobby, Shinchan, Rian, dan Rizal. Oke. Setelah itu ada si Rido. Rido masuknya ke di bawahnya Reski. Rido masuk menggeser Upin. Berarti tadi awalnya Rizal paling bawah. Ya, selanjutnya dia turun karena ada Rido masuk di bawahnya Reski, Rido masuk di bawahnya Reski, maka si Rizal ini tergeser karena dia ada di urutan 11, sedangkan kapasitasnya itu adalah 10. Ini mana tadi? Ini kapasitasnya 10. Nah, sekarang kita coba kita modifikasi kapasitasnya, kita ganti 11. Nah, yakin dan percaya
pasti si Rizal akan masuk di posisi terakhir. Coba lihat. Nah ini ada Rizal. Karena kapasitasnya kita sudah tambah jadi 11. Lain halnya ketika kita hapus ini. Kapasitasnya kita ganti jadi 5 saja. Hanya 5 skor tertinggi yang akan ditampilkan. Nah, di sini baru terjadi kompetisi ya, saling bergeser. Kita lihat. Oke, kita lihat dari atas ya. Mungkin bagusnya apa ya? Mungkin bagusnya kita kasih dia enter ya biar bisa dibedakan ya perubahan-perubahannya. Kita pakai slash n. Kita copy. Kita simpan juga di sini dan di sini. Nah, ini biar rendah sih kalau yang terakhir. Kita coba jalankan. Oke, mana ini? Ini. Oke, udah tampil ya. Nah, karena tadi kita batasi kapasitasnya hanya 5, berarti hanya 5 skor tertinggi yang akan tampil. Kita lihat di atas. Yang pertama ya. Kita kecil dulu ini. Atau kita ubah aja deh. Kita ubah panelnya ke kanan. Oke. Nah, ini lebih jelas. Oke, kita lihat dulu entry pertama. Yang 6 player ini ya. Karena tadi di kapasitasnya 5, berarti ada 1 player yang dengan skor terendah yang akan tergeser atau akan hilang ya. Dan di sini kita lihat si Shinchan yang paling rendah 1100, otomatis Shinchan tidak ada di sini kan. Hanya ada Alfian, Reski, Upin, Nobita, dan Bobby. Setelah itu ada lagi permainan game dari user-user baru, sehingga dapatkan 3 player lagi yang main dan dengan 3 skor yang berbeda. Si Ipin 1900, si Rizal 901, dan si Rian 1011. Oke. Nah, di sini kita lihat yang tinggi itu si Ipin ini 1900. Kalau kita bandingkan dengan nilai-nilai di entry pertama ini ya. Nah, berarti otomatis di sini si Ipin masuk. Jadi peringkat 1 ya. Si Ipin menggeser Alfian. Berarti si Ipin naik di sini, naik di atasnya Alfian ini. Sehingga Alfian, Reski, Upin, Nobita, dan Bobby itu turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah berarti si Bobby tergeser, hilang. Karena dia peringkat 6. Hilang dia. Sehingga terakhir itu ada Nobita. Si Ipin naik peringkat 1. Selanjutnya ada lagi yang bermain sampai dapat 2 player baru lagi. Ada 2 player baru dengan 2 skor yang berbeda lagi. Si Susanti dan si Rido. Si Susanti ini 1401. Kalau kita lihat di sini 1401 dia potensial masuk di bawahnya si Bobby. Tapi si Rido ini nilainya 1521. 1500 berarti di bawahnya si Reski. Oke, kalau kita masukkan ini, si Susanti akan masuk ke posisinya si Nobita. Dia geser Nobita. Berarti Nobita akan turun ke bawah. Jadi Susanti sekarang peringkat terendah. Tapi tiba-tiba si Rido main dan dapat poin 1501. Otomatis dia ada di atasnya Upin. Berarti di bawahnya Reski. Nah, si Susanti tadi yang paling bawah sini itu tergeser lagi ke bawah. Sehingga jadi si Upin lah yang paling bawah sekarang. Nah, si Rido masih masuk. Si Susanti ini sudah enggak. Karena si Rido masuk, jadi si Susanti enggak ada. Coba kalau kita hapus si Rido enggak ada.
Kita coba jalankan ulang. Nah, si Susan dimasuk ini. Karena ada si Rido tadi, masuk di bawahnya si Reski, Susanti ini turun. Seperti itu. Jadi begitu polanya dalam pembuatan papan skor pada sebuah game. Jadi mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi storing high score for a game untuk mata kuliah struktur data dengan judul struktur array based sequence ya, untuk struktur data dan algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya tutup dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.